Buat kamu yang sekarang sedang merasa tidak berarti, tidak berharga, ingin bunuh diri, mohon sempatkan nonton video ini hingga usai ya. Saya ingin sharing satu hal ya, biar kamu juga sedikit banyak tahu. Aku di masa kecilku banyak ketidakbahagiaan, banyak. Saya nggak mau detail masalahnya dalam hal apa saja, karena ini kaitannya dengan orang tua. Ya, apalagi ibu saya sudah meninggal. Ya, saya punya prinsip kita nggak boleh ngomongin seseorang, apalagi di orang tua kita, dan apalagi beliau sudah meninggal. Beda hal kalau kamu nanti ke psikolog, ke konselor, mau minta solusi, minta terapi, kamu boleh tuh sampaikan ke konselor tentang orang tua kamu. Itu boleh, itu kan konteksnya untuk pemulihan, boleh. Tapi ini kan aku untuk publik, nggak boleh aku umbar di YouTube. Tapi hanya berikan gambaran saja bahwa di masa kecil aku bukan anak yang sangat bahagia gitu. Banyak masalah lah, banyak masalah. Titik-titik di mana seorang Dedi kecil merasa tidak berarti, wah itu banyak titik-titiknya tuh, banyak momen-momennya. Syukur masih hidup sampai sekarang. Saya nggak mau melebaikan masa lalu, tapi kamu harus tahu masa kecilku itu pahit, ya. Tidak berarti, masa tidak berharga, kosong, hampa, itu udah menghiasi masa kecilku. Sampai aku SMA, itu masih kosong tuh, hampa gitu. Barulah ketika masuk kuliah S1 dapat beasiswa, ada sedikit rasa senang, ada sedikit merasa berarti gitu loh. Mulai baru ada warna-warni yang sedikit indah. Saya bilang sedikit karena ya itu ternyata bukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kosong, hambar, kosong. Apalagi aku tipe introvert yang nggak mau cerita ke siapa-siapa. Ya kalaupun mau cerita ke siapa ya? Siapa yang bisa ngerti ya gitu loh. Dalam perjalanan semua atas rencana Tuhan ya, bahwa ya kenal si A, si B, si C, lalu belajar, lalu kuliah, ambil psikologi, lalu kini saya bisa roadshow ke kota-kota, bikin training psikologi, dan setiap habis training kan saya kasih nomor WA saya pribadi tuh di slideshow PowerPoint. Banyak, bukan beberapa, banyak yang WA, "Mas terima kasih ya, aku lebih lega, tidurku lebih nyenyak, enteng banget. Badan terasa sehat, aku kembali ada semangat, kembali merasa berarti, hati ini enteng, bahagia rasanya." Setiap kali saya menerima WA seperti itu tuh, saya tuh rasanya bahagia gitu loh, merasa berarti gitu loh, merasa, ih Dedi ada gunanya juga ya gitu. Sehingga kalau saya flashback ke masa lalu, masa kecilku, aku baru ngerti sekarang gitu loh. Mungkin ini semua yang Tuhan maksudkan. Aku tuh dipersiapkan dulu, diizinkan dulu, diizinkan mengalami masalah, kepahitan, kehampaan, supaya ada powernya, supaya ada gregetnya, supaya ada pengalamannya, supaya ada empatiknya, supaya ada rasanya, ada frekuensi, ada nuansanya gitu. Andai masa kecilku baik-baik saja, happy-happy aja, mulus-mulus aja, semuanya banyak kemudahan, nggak ada kesulitan, misalkan. Walaupun kan nggak mungkin ada hidup begitu tuh. Ada hidupku banyak kemudahan di masa kecil, masa remaja, semuanya baik-baik saja. Ya mungkin aku sekarang nggak jadi praktisi psikologis, mungkin aku jadi ahli tata boga misalkan, ahli keuangan misalkan. Ya saya tidak mengatakan bahwa
ahli masak, ahli keuangan itu tidak punya manfaat bagi kehidupan manusia. Enggak, maksudku aku lagi bicara jalan hidupnya aku gitu loh. Ya. Karena takdirku di bidang psikologi akan melayani banyak orang. Nah, takdir inilah yang ditarik ke belakang. Harusnya Dedi seperti apa nih? Nah, ini kamu harus tahu sebuah prinsip kehidupan ya. Kamu akan jadi apa, itu sudah diletakkan di depan. Mau jadi apa? Lalu itu ditarik ke belakang. Sejak kecil harus bagaimana supaya menjadi begitu. Jadi apa yang kamu alami sekarang, itu adalah petanda, itu adalah ciri, itu adalah langkah-langkah awal, fondasinya, itu ciri-ciri bahwa kamu akan jadi apa. Karena ada sebuah prinsip dalam hidup ini, kalau Tuhan mau pinjam kamu untuk sesuatu, Tuhan mau pakai kamu untuk sesuatu, maka kamu akan diizinkan mengalami itu dulu tuh. Ngalamin dulu tuh, biar ada empatiknya, biar ada rasanya, biar ada pengalamannya, biar ada powernya. Jadi sekarang kalau aku ingat masa laluku yang pahit, yang kelam, itu sama sekali nggak ada rasa sedih lagi gitu loh. Tuhan maha bolak-balikkan hati ya. Sekarang tuh malah, oh itu ternyata maksudnya aku diizinkan mengalami semua kepahitan, kehampaan itu. Ya, saya nggak menggurui kamu ya, enggak ya. Tapi saya meyakini kepahitan yang kamu alami sekarang, ketidakberhargaan diri yang kamu alami sekarang, itu sebuah tanda loh, itu sebuah indikator loh bahwa kamu lagi dipersiapkan untuk sesuatu. Gini deh supaya lebih masuk akal di kamu ya. Kita tuh, menurut kamu, kita tuh lebih enak ngobrol sama orang yang udah pernah ngalamin masalah kita juga, atau orang yang nggak pernah ngalamin sama sekali? Coba kamu pikirin bentar deh. Ya harusnya sih kamu jawab lebih enak ngobrol, konseling sama orang yang udah pernah ngalami kan ya, betul nggak? Lebih enak, nyambung, dan ada powernya, ada gregetnya, ada nuansanya ngomong sama dia tuh. Sama kayak kamu pengen ke Jogja, ya kamu akan lebih tertarik ngomong sama orang yang sudah pernah ke Jogja, minta sharingnya bagaimana nanti di Jogja nih gitu, bagaimana pengalaman kamu dulu dan lain sebagainya. Jadi saya meyakini sekarang mungkin kamu kecewa, marah, benci dengan keadaan, gak bisa menerima keadaan kamu. Suatu saat nanti ada orang yang mengalami hal serupa dan hanya kamu yang bisa bantu. Kenapa? Karena orang lain gak ngalamin, kamu ngalamin gitu loh. Orang ngomong ke dia mah gak mempan, karena kan dia gak ngalamin tuh. Kamu ngomong mempan, kamu ngalamin. Kamu gak omdo, kamu ngalamin dan kamu survive sampai sekarang. Contoh. Misalkan aku ini orang yang kurang figur ibu ya. One day kalau ada orang juga kurang figur ibu, ada masalah dengan figur ibu, aku berhak ngomong loh. Jadi berhak ngomong. Kamu gak berhak ngomong karena kamu mungkin gak ngalamin, kamu kurang figur ayah misalkan. Aku berhak ngomong karena aku punya rasa itu, aku punya pengalaman itu gitu. Jadi bagi kamu yang sekarang putus asa, mau bunuh diri, mungkin soal percintaan lah, soal keuangan lah, soal orang tua, apapun lah, apapun. Saya meyakini semua itu diizinkan Tuhan untuk kamu dipersiapkan supaya nanti bisa berbagi ke seseorang yang mengalami hal yang sama. Walaupun saya tahu kalau lagi galau begini buntu aja pikiran kamu tuh. Karena betul memang kalau lagi galau, lagi marah, lagi sedih, lagi takut, lagi kecewa, itu kan ranah hati tuh. Hati kalau lagi gelap, pikiran juga gelap tuh. Logika gelap, gudang kita juga gelap tuh. Yang harusnya gudang itu kalau mau dibuka, muncullah kebaikan-kebaikan yang kita pernah alami, nikmat-nikmat yang kita pernah alami. Karena memang orang kalau lagi sedih tuh cenderung amnesia gitu.
Orang kalau lagi marah tuh cenderung amnesia, lupa semua kebaikan dari Tuhan. Makanya ada baiknya menulis diary ya. Kalau lagi dapat rezeki apa, tulis di diary, tulis. Dapat kebahagiaan dari siapa, tulis di diary. Jadi tuh waktu lagi galau, buka diarinya tuh. Oh iya ya, pernah ditolong orang ini, pernah dibahagiakan, pernah dimudahkan urusannya oleh si A, si B, si C. Pernah dapat door prize, pernah naik jabatan, pernah mendapat sesuatu, pernah dapat penghargaan. Ditulis semua nikmat dari Tuhan. Sehingga ketika lagi galau, ketika lagi amnesia psikis, dibuka tuh di hari kebaikannya. Sehingga kita jadi melek gitu ya, bahwa oh hidup tuh nggak yang sedih-sedih terus, ada kebaikannya juga. Cuma memang ya lagi lupa saat itu tuh. Buat kamu yang sekarang sedang merasa nggak berarti, merasa ingin bunuh diri dan lain sebagainya, ingin melukai diri, saya ingin sharing satu hal, bahwa Tuhan tuh nggak pernah iseng. Tuhan nggak pernah iseng. Sampai Tuhan ciptain kamu, ya karena kamu dianggap Tuhan penting. Saya tahu nggak gampang ngerti ini. Saya tahu nggak gampang mencerna ini. Nggak apa-apa, kamu denger aja, nggak perlu mengerti sekarang kok, kamu denger aja dulu. Tuhan tuh nggak pernah iseng. Sampai Tuhan ciptain kamu, karena Tuhan tahu kamu tuh berarti. Tuhan ciptain Dedi, Tuhan ciptain kamu bukannya iseng, ciptain Dedi, ciptain kamu gitu. Enggak iseng Tuhan mah. Semua ada tujuannya. Dan tujuannya adalah tentu berarti, bermanfaat bagi dunia ini, bagi hidup ini, bagi alam semesta. Kamu dengar aja, kamu gak perlu mengerti sekarang. Tapi sebagai seorang sahabat dalam kehidupan yang juga pernah mengalami kepahitan, kamu janganlah dirinya sekarang dong. Dirinya sekarang tuh kayaknya enak, jalan-jalan keluar kota, tiap minggu keluar kota, 1 tahun tuh bisa 40 kali keluar kota gitu. Yang kamu lihat kan sekarangnya nih. Kalau dulu pontang-panting. Saya kalau masih bisa hidup benar-benar diselamatkan Tuhan loh, bukan karena saya hebat. Wah, ada beberapa orang yang saya ceritakan detail masalah saya, sampai akhirnya dia sendiri malu. Malu artinya, gila ya mas, masa lalu gitu-gitu banget deh gue, ternyata nggak segimananya gitu. Saya nggak mau mengumbar semua itu di sini, itu kan private lah ya. Saya mau ngomong gini udah bagus nih, harusnya kan saya introvert. Orang introvert ngaku-ngaku punya masalah berat di masa lampau di YouTube pula, nggak gampang, berat ini. Saya terpaksa melakukan ini walaupun tidak detail. Saya terpaksa melakukan karena biar teman-teman yang nonton videonya sedang putus asa ingin bunuh diri, biar kamu tahu gitu loh. You are not alone. Bukan kamu satu-satunya yang punya masalah di bumi ini. Jangan-jangan ada banyak orang yang lebih pahit kisahnya. Jangan-jangan si Dedi kecil di zaman dulu tuh jauh lebih pahit daripada kisah kamu yang sekarang. Jadi Dedi yang dulu tuh, Dedi kecil, dibandingkan dengan diri kamu yang sekarang, walaupun nggak apple to apple ya. Kalau mau apple to apple kan, ya di Dedi kecil dibandingkan dengan diri kamu yang waktu kecil. Tapi saya mau bandingkan di Dedi kecil dibandingkan masalah kamu yang sekarang, yang kamu hadapi di usia dewasa sekarang. Jangan-jangan si Dedi kecil lebih pahit kisah hidupnya. Kalau kita kan udah dewasa, kita punya ketegaran tuh. Punya ketegaran untuk tabah. Kalau anak kecil kan, apa yang kita harapkan dari anak kecil? Apakah kita minta dia dewasa, dia mature? Ya nggak mungkin lah. Kalau Tuhan suatu saat mau pinjam kamu, mau memakai kamu untuk meringankan beban orang lain, Tuhan akan izinkan kamu mengalami itu dulu, biar paham, biar ada powernya, biar ada nuansanya, ada pengalamannya. Dan selain itu, kamu yang nanti ngomong ke orang yang juga mengalami hal yang sama, kamu punya hak, kamu berhak untuk ngomong, karena kamu ngalamin gitu. Orang lain gak berhak ngomong karena omdo gitu, omong doang. Ini penting ya. Contoh, saya mau operasi usus buntu misalkan, usus buntu mau dipotong, mau operasi takut misalkan. Saya akan cari orang-orang yang siapa yang udah pernah operasi usus buntu, gimana rasanya, gimana hasilnya, apa sarannya, rekomendasinya kemana gitu.
Saya akan tanya. Tentu saya nggak akan tanya ke orang yang belum pernah ngalamin. Tanya ke temen nih, si Japra misalkan. Japra gimana? Kamu udah pernah ngalami operasi usus buntu belum? Belum sih, tapi aku bisa nasihatin kamu, tenang aja. Enggak deh. Bukan sombong kita, bukan. Kita mau cari ilmu kan, mau cari pengalaman kan. Saya kalau dengar orang curhat atau dengar masalahnya orang, bisa agak lumayan empatik lah, bisa lumayan lah, karena kan ngalamin juga. Saya itu bisa dikatakan SD, SMP, SMA tuh kayak zombie aja gitu, nggak ada kebahagiaan tuh. Dari kecil, dari remaja mah nggak bahagia, kosong kayak zombie gitu. Nggak merasa bahagia itu apa sih gitu, bahagia kayak apa sih emangnya gitu. Jadi orang-orang seperti saya ini berhak untuk ngomong ke orang-orang yang sekarang lagi mengalami hampa. Berhak karena hidup gue nggak bahagia banget juga gitu loh. Gue berhak ngomong sama kamu yang lagi nggak bahagia, berhak dong gue. Ya terserah mau dengar atau tidak nggak apa-apa, tapi aku berhak untuk ngomong, bro sis, gue juga ngalamin tahu. Namanya nggak bahagia apa itu kayak apa. Dan hal yang kedua, ya, bahwa Tuhan tuh nggak pernah iseng. Semua Tuhan atur persis gitu. Terjadinya kamu ada di hidup ini, di bumi ini, di dunia ini, ada tujuannya gitu. Tuhan tuh nggak iseng. Kamu ada karena kamu penting. Kamu ada karena kamu tuh berarti, ya. Buang deh pikiran-pikiran yang gak penting, karena kamu penting soalnya. Buang perasaan-perasaan yang gak penting, karena kamu sangat berharga. Wahai sahabatku, suatu saat nanti kamu akan merasa konyol, akan geli. Ih, kok dulu gua gitu banget nih, gitu doang galau. Ih, ya ampun. Padahal itu mah masalah kecil ya sebenarnya ya. Nah itu nanti tuh, bukan sekarang tuh. Mungkin 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, kamu akan menertawai diri kamu yang pernah galau banget, hampa banget, terpuruk banget seperti sekarang. Atau perasaan lainnya, bukan malu atau bukan konyol, bukan merasa geli, bukan. Tapi merasa, oh begini maksudnya. Ternyata aku diizinkan mengalami semua itu, kepahitan itu. Oh ternyata untuk ini ternyata. Supaya aku tuh dipersiapkan jadi orang yang matang untuk bisa meringankan beban orang lain. Aku sudah menasihati ke beberapa orang, sudah mendampingi, sudah membimbing beberapa orang, sudah sharing pengalaman ke beberapa orang. Orang itu bangkit kembali, punya harapan lagi, merasa tegar, merasa kuat lagi. Oh ini ternyata tujuan Tuhan. Waktu kecil, waktu dulu aku mengalami masalah spesifik itu untuk dipersiapkan ternyata. Ada jalur karirnya ternyata supaya menolong orang lain. Nah, itu nanti tuh, saya nggak tahu kapan waktunya Tuhan terindah buat kamu. Saya nggak tahu kapan, bisa aja tahun depan, bisa aja bulan depan, bisa aja tahun depan, bisa aja 5 tahun lagi, saya nggak tahu. Tapi yang pasti, sehelai rambut jatuh pun atas izin Tuhan. Apalagi masalah yang menimpa kamu dizolimi, nggak dihargai, nggak dianggap, ditolak, diambil hak-hakmu, apapun lah itu mengandung kebesaran di situ, mengandung kemuliaan di situ. Walaupun mungkin ada yang bilang, mas, apa baiknya, apa yang indah, apa yang bagus di masalahku sekarang? Nggak ada bagus-bagusnya mas. Nah itu kan sekarang kan. Nanti gimana ceritanya? Kita harus berbaik sangka loh, selalu berbaik sangka. Saya tahu nggak gampang. Andai kata ada teknologi, video ini sampai ke Dedi kecil juga, Dedi kecil apa itu? Nggak ngerti juga, iya nggak apa-apa. Kita nggak harus ngerti, kamu denger aja dulu nggak apa-apa. Andai dulu waktu saya terpuruk, hampa banget, kosong banget, nggak merasa berarti, ada yang ngomong gini ke saya juga mungkin nggak akan mempan kok. Tapi nggak apa, aku denger aja dulu, denger. Ya, jadi sebagai penutupan saya ingin beritahu kamu satu hal. Setiap orang ada jatah gagal, ada jatah nggak dianggap, ada jatah disakiti, diambil hak-haknya,
Setiap orang ada jatah dihianati, dicampakkan. Semua jatah itu jatah ujian. Setiap orang tanpa terkecuali akan melalui jatah itu. Enaknya jadi si A, si B, enak, nggak ada masalah kayak gue. Tapi dia ada masalah lain yang kalau ditimbang ya bobotnya kurang lebih begitu juga. Kiloannya, tonnya sama beratnya juga. Cuman jenisnya beda gitu loh. Kamu ngangkatnya semen, dia ngangkatnya terigu. Tapi di kilo, di ton yang sama gitu loh. Jenis masalahnya ya beda. Orang mah ada aja ujiannya. Contoh, ada orang yang papanya jahat, jadi kurang figur ayah tuh. Ada orang yang papanya baik, mamanya yang jahat, kurang figur mama tuh. Ada yang papa mama baik, kakaknya zolim sama dia. Ada yang papa mama baik, kakaknya baik, adiknya baik. Babysitter yang pernah bikin dia trauma gitu. Ada aja, nggak ada yang sempurna kok, hidupnya nggak ada. Setiap orang ada kekurangan dalam sesuatu. Setiap orang. Nggak ada yang bahagianya sempurna, nggak ada. Setiap orang ada kekurangan dalam satu hal. Tapi aku nggak bahagia, Mas. Gimana menjalani hidup? Emang hidup harus bahagia? Ini saya nggak akan ulang. Nanti kamu buka video saya yang judulnya Cara Berpikir yang Benar tentang Kebahagiaan. Itu kamu harus nonton. Cara berpikir yang benar tentang kebahagiaan. Ini juga ada di sini, ada linknya, kamu tinggal klik aja di layar ya. Baik, demikian. Semoga hati kamu dimudahkan untuk bersyukur. Semoga hatimu diberikan kelapangan. Lapang hati kamu ya. Ikhlas menjalani, rela menjalani. Semoga kamu tenang ya. Dan saya yakin semua kesedihanmu hari ini, kekecewaanmu hari ini akan Tuhan gantikan dengan kebahagiaan yang jauh lebih besar. Amin. Saya yakin banget. Kan Tuhan tuh Maha Penyayang, dan Tuhan Maha Adil, dan Tuhan Maha Menggantikan. Saya meyakini Tuhan Maha Menggantikan. Tuhan Maha membolak-balikkan perasaan kamu, hati kamu. Sesedih apapun kamu hari ini, Tuhan bisa bikin kamu bahagia kok. Percaya itu, berbaik sangkalah. Sekelam apapun masa kecil kamu, Tuhan akan ubah itu menjadi keindahan di masa depan. Saya udah mengalami itu. Saya udah ngalamin. Siapa sangka seorang Dedi nih sekarang bisa menolong banyak orang. Ini bukan sombong, bukan ya, enggak, hanya mengutip kenyataan bahwa aku sudah menolong banyak orang. Ya mungkin kamu yang cuma follow IG ku mah ya nggak terlalu terasa, yang cuma nonton YouTube doang ya nggak terlalu terasa. Tapi kamu yang pernah ikut training, udah pernah ngerasain terapinya pasti yang bener, gue pernah ngerasain tuh gitu. Jadi kalau terima WhatsApp dari peserta, makasih ya Mas, karena aku udah lebih tenang, lebih lega, merasa berarti itu rasanya tuh terbayar sudah semua kekecewaanku di masa kecil, kehampaanku gitu. Ujung-ujungnya kita tuh tujuan bahagianya apa sih? Untuk bermanfaat bagi orang lain. Kita itu tuh nggak ngejar kaya, nggak ngejar terkenal, enggak. Malah aku tuh nggak mau terkenal, tau nggak? Aku tuh kalau ke mall tuh kok bisa pakai celana pendek deh, pakai baju singlet deh gitu loh, supaya bebas gitu. Kok terkenal tuh nggak enak kayaknya deh, nanti dikatain gitu, ih pakainya begitu itu serono gitu. Pengennya bebas malah. Jadi kalau ke mall tuh aku harapannya malah semoga nggak ada yang lihat aku, semoga nggak ada yang kenal aku, malah semoga gitu. Jadi bukan terkenal yang kita mau sebenarnya. Kita tuh ingin bermanfaat bagi orang lain, meringankan beban orang lain. Selesai bikin training, selesai ya melakukan pelayanan terapi psikologis, dan ternyata hati yang terbantu kan enak banget rasanya. Kamu nggak akan kayak saya mungkin jalur hidupnya, bukan akan jadi seorang konselor, seorang trainer, enggak. Kamu di bidangnya kamu, tapi kamu akan dijumpakan, akan dipertemukan dengan orang yang punya beban berat, punya masalah yang pelik, yang kebetulan kamu juga alamin itu. Hanya kamu yang bisa menolong dia, hanya kamu yang bisa ngobrol sama dia, karena kamu ngalamin soalnya, orang lain nggak bisa. Dan kamu akan menyelamatkan nyawa seseorang, 2 orang, 3 orang, beberapa orang. Ketika itu terjadi, itulah surgamu walaupun belum ke surga. Itulah kebahagiaanmu yang sesungguhnya, yaitu bisa berarti bagi orang lain. Karena yang kita kejar bukan kaya, bukan terkenal, tapi aku ada gunanya juga ya, gitu loh. Itu yang kita cari sebenarnya, value kita tuh.